Konon, setelah tutup pada tahun 2007 silam, taman bermain ini memang kembali dibuka pada tahun 2008. Namun, ledakan pengunjung tidak seperti pada saat sebelum terjadi insiden. Walaupun masih ada pengunjung yang mengunjungi taman bermain tersebut, namun tetap saja sepi. Hal ini diperkirakan karena pengunjung masih ketakutan lantaran insiden yang pernah terjadi dahulu di taman bermain ini. Tentunya menjadi tempat favorit bukan hanya anak kecil, namun para remaja ataupun orang dewasa juga. Namun semakin lama taman bermain di Jawa Tengah tersebut beroperasi, semakin sedikit pula pengunjung yang datang ke tempat tersebut hingga akhirnya tutup. Konon, setelah tutup pada tahun 2007 silam, taman bermain ini memang kembali dibuka pada tahun 2008. Namun, ledakan pengunjung tidak seperti pada saat sebelum terjadi insiden. Walaupun masih ada pengunjung yang mengunjungi taman bermain tersebut, namun tetap saja sepi. Hal ini diperkirakan karena pengunjung masih ketakutan lantaran insiden yang pernah terjadi dahulu di taman bermain ini. Saat ini taman bermain tersebut memang sudah tampak terbengkalai, di mana taman bermain yang dulunya sangat ramai, kini semua wahananya dibiarkan begitu saja dan tidak terawat. Pastinya kondisi sudah tampak seperti taman bermain bagi para makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Selain itu, terdapat kisah-kisah mengenai tempat hiburan ini. Konon bahwa di wahana rumah hantu disinyalir memang terdapat makhluk-makhluk yang berasal dari dimensi lain. Tidak adanya perbaikan dan permajaan alat-alat baru dan juga wahana-wahana baru yang konon menjadi salah satu hal yang mengawali segala keterpurukan taman bermain keluarga ini. Saat ini keadaan taman bermain ini pun terlihat tidak terawat. Ditambah hampir di semua tempat ditumbuhi semak belukar serta pepohonan yang tinggi. Di sela-selanya masih berdiri dengan lapuk bekas-bekas wahana yang ditinggalkan begitu saja. Sebelum ditutup, konon di tempat ini masih sering adanya event-event yang diselenggarakan di sana. Antara lain seperti acara dangdut, lomba anak-anak, pameran baju, hingga lomba kicau burung. Halaman yang dipenuhi pepohonan dan barang bekas tentunya menghasilkan suasana yang redup dan sepi. Alhasil, dengan kondisi tersebut, kini banyak dimanfaatkan oleh para YouTuber untuk membuat konten video seperti wisata horor. Kebanyakan yang mereka angkat adalah seputar hal-hal seram, serta berbagai cerita yang melingkupi bekas tempat wisata ini. Pada saat siang hari, taman bermain ini pun juga terlihat sunyi dan sepi. Pada saat malam hari, taman bermain ini pun menjadi tampak menyeramkan dan pastinya membuat merinding bagi siapa saja yang melihatnya secara langsung. Ditambah lagi dengan adanya makam yang konon katanya adalah makam sesepuh di daerah tersebut. Di mana konon katanya posisi makam itu berada di dekat wahana Planet Tower yang konon dulu pernah terjadi kecelakaan. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi di bekas taman bermain terbesar di Jawa Tengah, masih adakah tempat-tempat wisata terlupakan lainnya yang juga memiliki kisah berbeda? Saksikan ulasannya hanya di Konon Katanya. Ketika di segmen sebelumnya telah dibahas mengenai satu tempat wisata yang saat ini telah ditinggalkan, muncullah pertanyaan, apakah masih ada tempat wisata lain yang kini dalam keadaan terbengkalai sehingga memiliki kisah-kisah berbeda yang santer terdengar oleh warga sekitar? Berikut ini adalah rentetan tempat-tempat wisata yang kini telah ditinggalkan sehingga menimbulkan kesan seram bagi siapa saja yang menyambangi tempat tersebut. Taman rekreasi di Bali. Salah satunya seperti tempat rekreasi yang berada di Pulau Dewata, Bali.
Mendengar kata Bali, tentunya yang terlintas dalam benak adalah pesona alam dan wisatanya yang diakui oleh dunia. Pantai-pantainya yang indah, pesona sunset yang memanjakan mata, hingga ombak yang melambai seakan menyambut kedatangan kita di Pulau Dewata. Ya, segala pesona itu dijamin akan memanjakan mata dan jiwa saat mengunjungi Bali. Namun di balik eloknya pariwisata di Bali, konon katanya ada cerita mistis yang tersimpan di dalamnya. Bali sendiri memang terkenal dengan aura unik dan mistisnya yang cukup kental, tak terkecuali taman rekreasi di Bali, di mana konon warga sekitar tidak tertarik ingin singgah ke tempat tersebut, lantaran tempat tersebut telah ditinggalkan sejak lama. Seperti namanya, tempat ini memang dulunya merupakan wahana bermain. Ya, tempat ini memang tidak jauh berbeda dengan taman-taman rekreasi yang ada di kota-kota lainnya, di mana konon katanya tempat wisata ini dibangun pada tahun 1997. Taman bermain ini dulunya mempunyai banyak wahana yang menghibur serta megah. Mulai dari gedung pertunjukan, amphitheater, teater 3D, kebun binatang, wisata alam, hingga gunung buatan yang bisa meletus non-stop. Taman bermain ini memang dibangun pada tahun 1997. Namun pada tahun 1999 silam, konon akhirnya tempat ini ditutup. Lantas, apa penyebab ditutupnya taman rekreasi ini? Hal tersebut konon katanya dikarenakan adanya masalah yang cukup berat, hingga diputuskan untuk menutupnya. Menurut salah satu pengunjung yang pernah datang ke taman rekreasi ini pada masanya, area ini memang sangat megah dan bisa dibilang mewah bagi kalangan menengah, apalagi masyarakat asli Bali pada umumnya. Oleh karenanya, hanya dalam waktu 2 tahun saja pembangunan tempat ini tidak dapat diselesaikan lantaran terkait masalah. Dan kini, taman rekreasi di Bali ini konon sudah mangkrak selama 20 tahun, di mana tidak lagi indah dan megah. Hanya menyisakan akar-akar pohon, semak sampah, mural-mural dan seni grafiti, serta hening. Namun kondisi terbengkalai tersebut tidak lantas membuat semua masyarakat takut untuk mendekati lokasi tersebut. Banyak turis dari dalam maupun luar negeri yang memanfaatkan bekas taman rekreasi ini sebagai tempat berfoto yang memiliki nilai artistik berbeda. Kini taman rekreasi ini pun masih didatangi oleh pengunjung, namun bukan untuk berlibur dan menikmati setiap wahana yang disediakan, melainkan untuk menikmati wisata spiritual seperti uji nyali.